mau kembali ke Mas Bima. Mas Bima tadi kan sempat menyinggung soal adanya kompensasi ya, Mas Bima ya. Itu tadi sempat disampaikan oleh Pak Rusdianto bahwa selaku salah satu pedagang ya, pedagang thrifting ini tidak sepakat dengan adanya kompensasi karena yang perspektif mereka, Mas Bima, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Karena kan tadi sudah cukup lama, tahun 97 sampai sekarang, itu kesehariannya adalah berjualan untuk impor pakaian bekas ini. Tentu kan berdampak ke pekerjaan mereka, penghasilan mereka. Itu gimana, Mas Bima? Ya, tentu kompensasi itu kan satu hal ya, tapi itu pun juga dalam jangka pendek. Yang memang harus dilakukan dalam jangka panjang itu bagaimana para pedagang-pedagang kecil tadi itu bisa dialihkan untuk menjual produk lokal. Sebenarnya itu solusinya, sehingga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga jangan sampai nanti di pelarangan impor pakaian bekas ini itu kemudian membuat para pedagang misalnya menutup tokonya, tetapi faktanya kita lihat sampai sekarang ini, saya barusan cek nih di platform e-commerce gitu ya, yang besar, itu kalau kita klik keywordnya thrifting, pre-love gitu, atau barang baju bekas impor, masih ada, masih banyak. Nah, jadi juga jangan sampai tebang pilih. Kalau memang konsisten pelarangan, ya memang harus dilarang. Tetapi jangan sampai yang online tetap dibiarkan, sehingga nanti lapaknya pindah aja itu ke pindah online. Tapi ini memang ada masukan juga bagi produk lokal, bagaimana menurunkan biaya produksi, membuat barangnya lebih kompetitif, modenya juga lebih trendy. Jadi nanti bisa head to head ya dengan produk impor ini. Baik, Mas Bima, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya penasaran sebenarnya, Mas, kalau melihat kan BPS sendiri memiliki data begitu ya, impor barang bekas dari tahun ke tahun sampai di tengah Januari 2023 itu katanya meningkat begitu ya, Mas. Sedangkan di pasal 47 Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, sebenarnya alur masuk ke barang-barang bekas ini seperti apa sih, Mas, khususnya untuk yang baju bekas, kemudian apakah mereka juga membayar pajak di Indonesia ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, Mas Bima ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan impor pakaian dan sepatu bekas merusak iklim UMKM, kemarin Menteri Perdagangan langsung memusnahkan sedikitnya 730 bal pakaian bekas asal Cina senilai 30 miliar rupiah. Adapun temuan di gudang tersebut yaitu 730 bal barang bekas yang diduga barang impor pakaian bekas dan sepatu bekas yang diangkut dalam 6 truk pengangkut dengan nilai diperkirakan ini 10 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang bekas tersebut berasal dari supplier di Batam dengan tercantum ya nama importir yang berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur gelap perairan. Untuk tindak lanjutnya, barang bekas tersebut nanti akan dimusnahkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang impor barang bekas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dijelaskan pemirsa bahwa impor bekas tidak diperbolehkan atau dilarang dan terkecuali yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah dijual dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Batam. Aneh, ya? Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi. Kas boleh diimpor. Nah, nanti kalau pakaian kan, nah itu jelas akan menghancurkan industri kita.